Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasono, mahasiswa KTN SPAI Asanta Jambi, mempresentasikan jurnal Seminar Nasional SPAI Asanta Jambi dengan judul Ketaatan Masyarakat Desa Rengas Bandung dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Masa New Normal. 1. Pendahuluan. Berikut perkembangan kasus coronavirus disease atau COVID-19 data per tanggal 15 Oktober 2020 menunjukkan kasus terkonfirmasi positif di seluruh dunia sebanyak 38.2.699 kasus dan total kematian 1.083.234 jiwa dengan angka kematian sebesar 2,9%. Kasus konfirmasi positif di Indonesia per tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 344.739 kasus dan total kematian 12.156 jiwa dengan angka kematian 3,5%, sedangkan kasus konfirmasi positif di Provinsi Jambi sebanyak 863 kasus dan total kematian sebanyak 18 jiwa dengan angka kematian 0,2%. Meningkatnya kasus COVID-19 berdampak terhadap perekonomian hingga kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO dan PBB berdampak pada sektor kesehatan hingga perekonomian sosial. Kementerian Kesehatan telah membuat protokol new normal di beberapa bidang. Secara bertahap, pemerintah mulai mengimplementasikan kebiasaan hidup baru atau new normal di beberapa wilayah sebagai upaya masyarakat dalam dapat kembali produktif namun tetap aman dari coronavirus disease 2019 dengan tetap disiplin serta mematuhi protokol kesehatan di masa new normal. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul Ketaatan Masyarakat Desa Rengas Bandung dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Masa New Normal. Penelitian ini dilakukan di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang beraktivitas seperti biasa tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 2. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang diambil dari 10 RT merupakan masyarakat Desa Rengas Bandung yang dipilih secara non-random. Pengambilan sampel dilakukan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai 18 Oktober 2020 di Desa Rengas Bandung. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar. Tiga, hasil. Tabel 1, karakteristik responden. Umur responden 18, frekuensi 5%. 19, 1, 2,5%. 20, 10 frekuensi 25%. 21, 24 frekuensi 5%. 23, 1 frekuensi 2,5%. Jenis kelamin responden, perempuan 36 atau 90%, laki-laki 4 atau 10%. Pendidikan terakhir responden, SMA 36, 90%. Diploma sarjana 4, 10%. Pekerjaan responden, pelajar 36 atau 90%. Wira usaha 3, 7,5%. PNS 1, 2,5%. Berdasarkan tabel diketahui sebanyak 24 orang atau 60% merupakan responden yang berusia 21 tahun dengan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan sebanyak 36 orang atau 90%. Dengan pendidikan terakhir responden sebanyak SMA sebanyak 36 orang atau 90%, dan didiskusikan pekerjaan terbanyak adalah pelajar sebanyak 36 orang atau 90%. Tabel 2, kepatuhan dan pengetahuan menjaga jarak.
Kepatuhan menjaga jarak, patuh 29 orang, 72,5%. Tidak patuh 11 frekuensi, 27,5%. Persepsi terhadap pelaksanaan menjaga jarak sangat mudah 9 frekuensi atau 22,5%. Cukup mudah 10 frekuensi atau 25%. Mudah 12 frekuensi 30%. Sulit 5 frekuensi 12,5%. Sangat sulit 4 10%. Cara menjaga jarak yang benar, ya 36 frekuensi atau 90%, tidak 4 frekuensi atau 10%. Berdasarkan tabel 2 diketahui sebanyak 29 orang atau 72,5% merupakan responden yang patuh menjaga jarak, di mana persepsi responden mengenai menjaga jarak itu mudah sebanyak 31 orang atau 77,5%, dan distribusi pengetahuan responden mengenai cara menjaga jarak yang benar sebanyak 36 orang atau 90%. Tabel 3, kepatuhan dan pengetahuan menggunakan masker. Variabel kepatuhan menggunakan masker, frekuensi patuh 29 frekuensi atau 72,5%, tidak patuh 11 frekuensi atau 27,5%. Cara menggunakan masker yang benar, ya 37 frekuensi atau 92,5%, tidak 3 atau 7,5%. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sebanyak 29 orang atau 72,5% merupakan responden yang patuh dalam menggunakan masker, dengan distribusi pengetahuan responden mengenai menggunakan masker dengan cara yang benar sebanyak 37 orang atau 92,5%. Tabel 4, kepatuhan dan pengetahuan mencuci tangan. Variabel kepatuhan mencuci tangan, patuh 37 frekuensi 92,5%, tidak patuh 3 frekuensi 7,5%. Cara mencuci tangan yang benar, ya 30 frekuensi 75%, tidak 10 frekuensi 25%. Berdasarkan tabel 4 diketahui sebanyak 37 orang atau 92,5% merupakan responden yang patuh mencuci tangan, dengan distribusi pengetahuan responden mengenai mencuci tangan dengan cara yang benar sebanyak 30 orang atau 75%. 4. Pembahasan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa 27,5% responden tidak patuh terhadap anjuran untuk menjaga jarak, dan 10% responden menyatakan bahwa menjaga jarak sangat sulit dilakukan, serta 10% responden dengan pengetahuan menjaga jarak yang tidak benar. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap anjuran menggunakan masker disebabkan karena faktor pengetahuan. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan adanya hubungan pengetahuan dengan penggunaan masker. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak patuh menggunakan masker meski telah mengetahui cara menggunakan masker yang benar. Dan Kementerian Kesehatan RI telah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, di tempat-tempat umum, dan di tempat pelayanan kesehatan mencegah penularan COVID-19. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa 7,5% responden tidak patuh terhadap anjuran pemerintah untuk mencuci tangan, dan 10% responden mencuci tangan tidak dengan cara yang benar. Mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang tepat sesuai dengan kesehatan, karena sabun dapat membunuh kuman atau virus yang menempel di tangan. Maka usaha yang paling sederhana untuk menegakkan pilar hidup sehat adalah dengan gemar mencuci tangan. Usaha ini dianggap sepele, namun ternyata berkontribusi penting dalam upaya mencegah COVID-19. Kebiasaan dalam mencuci tangan menggunakan air saja tidak cukup untuk melindungi setiap individu dari bakteri dan virus yang ada di tangan. Apalagi mencuci tangan tidak di bawah air yang mengalir dan tidak menggunakan sabun. Kebiasaan tersebut harus ditinggalkan dengan dirubah menjadi lebih baik lagi dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan di bawah air yang mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas. Kesimpulan, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak sebanyak 29 orang atau 72,5%